Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Dalam video kali ini saya ingin berbagi tentang aksi nyata pemahaman mengapa kurikulum berubah. Apakah kurikulum itu? Bapak Ibu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Nomor 19 dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, apakah fungsi kurikulum? Pada dasarnya, Bapak Ibu, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman di dalam membimbing anaknya ketika belajar di rumah. Nah, bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan untuk terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa-siswi, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam belajar. Kemudian, apakah peranan kurikulum itu? Bapak Ibu, kurikulum berfungsi atau berperanan yang pertama yaitu peranan konservatif, yakni kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya yang dianggap masih relevan kepada generasi muda pada masa kini. Kemudian yang kedua adalah peranan kreatif, yakni bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru dalam perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang. Berikutnya peranan kritis dan evaluatif, yakni peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masa sekarang. Bagaimanakah perubahan kurikulum di Indonesia? Bapak Ibu, kurikulum pendidikan di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan. Di antaranya ya tahun 75, kurikulum tahun 75 ini adalah kurikulum yang berorientasi pada psikologi behavioral, Bapak Ibu, yakni segala sesuatu diukur dari hasilnya dan harus diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur. Kemudian pada tahun 1984, kurikulum berubah Bapak Ibu dengan menekankan pada aliran psikologi humanistik yang memandang bahwa anak didik adalah individu yang dapat dan mau mencari sendiri, menjelajah dan meneliti lingkungannya. Kemudian pada tahun 1994, Bapak Ibu, kurikulum berubah, yaitu kegiatan belajar cenderung di dalam kelas mengejar target berupa materi yang harus dikuasai dan berorientasi pada kognitif yang kita kenal dengan cara belajar siswa aktif. Kemudian pada tahun 2004 kurikulum berubah lagi, yakni kurikulum dikembangkan mendasar pada seperangkat kompetensi tertentu yang harus dipelajari atau ditampilkan oleh peserta didik. Kemudian pada tahun 2013, Bapak Ibu, kurikulum berubah lagi sebagai penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi tahun 2024 dan KTSP, Bapak Ibu, akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, yang terbaru pada tahun 2022 yaitu kurikulum berubah lagi dengan nama kurikulum Merdeka. Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, itulah Bapak Ibu perubahan-perubahan kurikulum yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, mengapa kurikulum harus berubah? Bapak Ibu, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau
atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sekarang dan akan datang. Nah, kurikulum juga harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman seperti saat ini, Bapak Ibu. Tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang telah berkembang begitu pesat, maka otomatis menuntut perubahan kurikulum. Itulah mengapa kurikulum harus berubah. Nah, bagaimanakah kita mewujudkan perubahan kurikulum? Untuk mewujudkan perubahan kurikulum berarti harus melibatkan seluruh komponen. Peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan juga kepentingan peserta didik sebagai pijakan dalam pengembangan kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Nah, berikutnya mengapa kurikulum Merdeka Belajar? Bapak Ibu, kurikulum Merdeka Belajar memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan juga karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, kurikulum Merdeka Belajar fokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk belajar mendalam tentang kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, dalam kurikulum Merdeka Belajar terdapat fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, 3 karakteristik utama ini yang dimiliki kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian apa keunggulannya? Nah, kurikulum Merdeka Belajar memiliki beberapa keunggulan, Bapak Ibu. Yang pertama, sederhana dan mendalam. Kurikulum Merdeka memiliki atau lebih terfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Nah, proses pembelajaran diharapkan lebih mendalam, lebih bermakna, tidak terburu-buru dan juga menyenangkan. Yang kedua, lebih bermakna. Keunggulan yang kedua lebih bermakna, Bapak Ibu, yang mana peserta didik bisa memilih pembelajaran sesuai bakat, minat, dan aspirasinya. Kemudian guru mengajar sesuai tahap capaian peserta didik dan juga perkembangan peserta didik. Nah, sekolah juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik. Kemudian keunggulan yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif. Nah, pembelajaran melalui kegiatan proyek itu akan memberikan kesempatan kepada peserta didik secara luas untuk lebih aktif mengeksplorasi isu-isu aktual seperti isu lingkungan, isu kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah unggul bukan? Ingat, Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semoga bermanfaat aksi nyata penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.